Baru memberikan tepuk tangan buat Tuhan, jangan setengah-setengah. Alright, you may be seated, silakan duduk. Selamat pagi CLCC. Segitu aja suaranya. Selamat pagi Bandung. Alright, kumaha Damang? Siap. Baik, silakan keluarkan catatan saudara. Kenapa Adam jatuh dalam dosa? Persis karena dia tidak mencatat pohon yang mana tadi ya. Yang boleh dimakan, yang gak boleh dimakan. Judul pesan Tuhan hari ini adalah Trust His Heart. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali akan mendengarkan saya menyampaikan pesan Tuhan, izinkan saya perkenalkan diri sebentar. Nama saya Alfi Raja Guguk. Saya seorang hamba Tuhan, saya sudah menikah, dikaruniai 2 orang anak, istri saya namanya Mia, anak saya namanya Raya dan Tiara, dan kami sudah menikah hampir 16 tahun. Dan tahun ini adalah tahun ke-24 saya melayani Tuhan sepenuh waktu di sebuah gereja yang buat saya luar biasa namanya Jakarta Praise Community Church. Atau dikenal dengan istilah JPCC, dan saudara semua mendapatkan salam dari gembala kami, Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat dan Ibu Angela Rahmat. Saudara siap terima firman Tuhan? Coba bilang ke sebelah, jangan tidur. Pendetanya menggonggong, Raja Guguk dia. Dia bilang jangan tidur. Dia gonggong tapi udah divaksin rabies. Saudara, kebaikan hati Tuhan tidak pernah bisa diukur dengan standar manusia. Waktu kita nggak baik, Tuhan tetap baik. Waktu kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Waktu kita sulit terima orang lain, Tuhan tetap terima kita apa adanya. Waktu kita ngambek sama Tuhan, Tuhan konsisten mengasihi kita. Waktu kita baperan sama Tuhan, Tuhan gak balik baperan sama kita. Waktu kita jadi pengikut Kristus yang baik, melakukan semua hal yang harus kita lakukan, Tuhan tidak makin sayang sama saudara. Sewaktu saudara tidak melakukan apa yang seharusnya firman Tuhan katakan, kasih Tuhan juga tidak berkurang buat saudara. Karena kasih Tuhan itu tetap adanya. Tidak tergantung apa yang kita sebagai manusia lakukan atau tidak lakukan. Kasih Kristus dibuktikan secara sempurna dalam pengorbanan di atas kayu salib. Itulah bukti kasih yang paling sempurna. Dan tidak ada yang bisa membatalkan kasih Tuhan buat hidup saudara. Nah, kita manusia yang bisa berubah, tapi Tuhan dan kasih-Nya tidak akan berubah buat saudara. Yang setuju katakan amin. Life can only be understood backwards, but it has to be lived forward. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang kehidupan, kita cenderung melihat kehidupan itu dari sisi yang bisa kita mengerti atau enggak. Kalau bisa kita mengerti baru kita bilang, ya Tuhan baik. Tapi pertanyaannya, waktu apa yang terjadi dengan hidup kita nggak bisa mengerti, bisa nggak tetap kita bilang, ya Tuhan tetap baik. Waktu kejadian-kejadian dalam kehidupan ini nggak bisa kita mengerti, mengecewakan kita bahkan. Kita lalu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan, kebaikan hati Tuhan tidak pernah bisa diukur oleh standar kita sebagai manusia. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang banyak hal, saudara. Sayangnya ada orang Kristen, lahir baru, penuh dengan Roh Kudus katanya. Tapi dia memilih atau dia mengizinkan masa lalunya, apa yang terjadi dengan hidupnya, mendefinisikan masa depannya. Ketidakmengertiannya tentang banyak hal dalam hidup ini membuat dia akhirnya mempertanyakan Tuhan. Life can only be understood backwards. Seringkali kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, baru kita bisa mengerti setelah semuanya itu terjadi. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 40 tahun kemudian. Oh itu
Itu toh sebabnya. Waktu di zaman masa lalu saya, Tuhan izinkan saya ngelewati ini, itu dan sebagainya. Baik dalam hubungan, pelayanan, pernikahan, bisnis, usaha, pekerjaan maupun sekolah saudara. But life has to be lived forward. Saudara punya kendali, saudara punya pilihan untuk berkubang di tengah ketidakmengertian saudara. Berkubang di tengah kekecewaan saudara di masa lampau. Sehingga saudara gak bisa live forward. Saudara jalan sih, tapi kaki saudara terseok-seok. Kenapa? Diikat dengan kekecewaan, diikat dengan ketidakmengertian, diikat dengan ketidakpengampunan kepada orang-orang di masa lalu. Hidup hanya bisa dimengerti setelah segala sesuatunya terjadi. Tapi hidup harus tetap dijalani ke depan. Fakta bahwa saya terlahir di keluarga blasteran. Saya ini bacin, Batak Chinese. Apa saya BTL, istilah kami, Batak tembak langsung dari kampung adanya. Ada orang Batak di ruangan ini angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo jangan malu-malu, orang Batak, orang Batak, orang Batak. Horas madihita sude. Nah, itu kira-kira shalomnya orang Batak lah. Ibu saya Chinese. Waktu SMP saya dibully. Karena casing saya ini begini nih matanya nih. Jadi waktu SMP dimintain contekan, saya nggak kasih. Cina lu. Dipalak waktu lagi istirahat, nggak kasih duit. Cina lu. Di kelas. Alvarius Maraden Rajaguguk. Hadir. Wih Batak dia. Saya akhirnya punya keuntungan untuk bisa diterima di kedua suku tersebut. Meskipun waktu saya dibully saya nggak ngerti. Kenapa sih perlu dibully dulu? Tuhan izinkan saya berada dalam didikan yang sangat keras dari almarhum ayah saya. Sehingga saat ini saya bisa jadi pribadi yang kuat, tegas, dan gak gampang menyerah. Meskipun waktu dipukulin berkali-kali sama ayah saya, sama sapu lidi, sampai berdarah-darah paha saya. Dan di verbally abuse sama ayah saya. Dan bahkan ada momen di mana ayah saya hampir membunuh saya dengan pisau karena dia mau membunuh mama saya di depan saya. Saya gak ngerti kenapa sih Tuhan izinkan saya lahir di keluarga itu. Boleh gak di keluarga yang lebih normal? Di keluarga di mana saya bisa bilang, iya Bapa di surga. Karena aku ngelihat figur Bapa yang di dunia itu baik adanya. Melewati masa ketika mama berjuang melawan kanker. Di waktu yang bersamaan papa meninggal karena stroke ketiga. Dan saya satu-satunya anak yang ada di rumah untuk merawat kedua mereka. Membuat saya bisa lebih mudah berempati kepada keluarga-keluarga yang salah satu anggota keluarganya mengalami terminal illness. Sakit yang begitu luar biasa. Meskipun waktu saya ada di situ, ngelihat mama saya di satu ranjang gak bisa ngapa-ngapain karena habis kemoterapi. Di ranjang yang lain papa saya cuma bisa terbaring saja gak bisa ngapa-ngapain. Saya tetap harus tegar. Meskipun ada masanya di mana, kok mesti gua sih Tuhan yang ada di rumah ini. Kakak gua di tempat lain, adik gua di tempat lain, kenapa mesti gua yang di situ? Saya mengalami beberapa penolakan dalam pelayanan, bahkan sampai hari ini. Supaya saya tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada pengalaman atau jam terbang saya. Meskipun waktu saya pernah dituduh mencari pedal sustain keyboard, saya nggak ngerti. Meskipun waktu saya disuruh berhenti pelayanan worship leader dan juga keyboard karena dibilang urapan Tuhan sudah meninggalkan kamu. Saya nggak habis pikir ada yang bisa orang yang ngecek urapan orang ini seberapa. Bisa ya. Singkat cerita saya disuruh kamu harus ambil sabbatical 6 bulan. Jangan pelayanan. Siap bos. Meskipun waktu saya diajak berantem fisik. Bayangin muka selucu ini diajak berantem fisik. Ditantangin berantem, saya masih ingat. Di bowling alley di Plaza Senayan. Besoknya saya mau ulang tahun. Diajak berantem sama wakil komsel saya yang saya muridkan. Gua pikir gua mau disurprisein. Surprise, berantem yuk. Wow. Sehingga saya bilang gini, Tuhan kalau memuridkan orang kayak gini, nehi nomor memuridkan orang. It's just too much.
Meskipun waktu saya dituduh nyuri uang gereja untuk beli rumah di Ciganjur. My goodness, Ciganjur, tempat jin buang anak. Gak ada yang tahu itu di mana. Sampai dipikir rumah itu Cianjur. Bukan, Cianjur itu di daerah Jawa Barat. Ini Ciganjur. Yang baru mulai beken gara-gara Gus Dur. Dituduh nyuri uang gereja. Padahal oleh pemimpin yang saya muridkan sendiri. Padahal waktu housewarming saya undang dia. Saya jelasin, gue dapat DP-nya karena ini. Gue nabur di gereja. Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Gue pakai uangnya. Dituduh mencuri. Alfi mencuri uang JPCC buat beli rumahnya. Bos, kalau mau beli rumah sekalian jangan di Ciganjur dong. Entah berantah. Ya yang lebih elit dikit lah. Meskipun waktu saya ditambahkan tugas-tugas baru, terlepas bahwa waktu itu saya sudah kewalahan, saya ngerasa pemimpin saya tega banget. Dan masih banyak hal saudara yang saya gak bisa ngerti dalam hidup ini. Kenapa sih Tuhan izinkan itu dan ini sampai hari ini. Tapi saya bersyukur bahwa saya memilih untuk terus melanjutkan kehidupan saya dan tidak berkubang di ketidakmengertian saya. Akan begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Dan saudara saya belajar, untungnya ada salah satu kisah di Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa yes, bad things do happen to good people. Perkara-perkara yang buruk juga terjadi sama orang yang baik. Bahkan gak cuma orang baik, dia orang saleh, dia orang jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, tapi dia kehilangan semua yang dia punya, yaitu keluarga dan seluruh hartanya. You know the person, siapa namanya? Ayub. Sampai istrinya tega bilang gini, Ayub 2. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah kau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau ngomong kayak perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi gak mau menerima yang buruk? Baca sama-sama dari kata dalam, 3, 4. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Saya kebayang saudara, kalau saya jadi Ayub, saya belum tentu loh kalimat tadi itu bisa terjadi sama saya. Paling gak saya mulai julitin Tuhan lah. Tahu julit? Nah mari kita lihat apa yang menjadi janji Tuhan buat saudara dan saya. Roma 8 ayat 28, baca sama-sama dari kata kita. 3, 4, yang keras ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada 3 kata kunci di situ. Semua katakan kebaikan, mengasihi, rencana. Sekali lagi, kebaikan, mengasihi, rencana. Poin saya yang pertama, Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara, bukan untuk kenyamanan saudara. Ayat ini katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang artinya saat ini juga Tuhan sedang bekerja di balik layar buat saudara. Saat ini juga, right when you are sitting down right now, bagaimanapun situasi saudara, hati saudara datang ke gereja ini, saudara ngerti nggak ngerti, saudara ngambek nggak ngambek sama Tuhan, saat ini juga Tuhan sedang melakukan sesuatu buat saudara. Ayat ini dilanjutkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya mencakup kejadian dan hal-hal yang mengusik kenyamanan saudara. Awalnya mungkin gak nyaman, tapi ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Karena dengarkan saya saudara, yang baik belum tentu nyaman, dan yang nyaman belum tentu baik. Saya ulangi, yang baik belum tentu nyaman, dan yang nyaman belum tentu baik. Gak heran Tuhan izinkan saudara mengalami kejadian-kejadian yang perlu kita alami. Dan bukan yang kita mau alami. Supaya rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan lebih tertarik untuk mendewasakan saudara. Ketimbang membuat kita berkubang dalam zona nyaman kita. Gak ada yang salah dengan kenyamanan saudara. Tapi yang salah adalah waktu kenyamanan menjadi segala-galanya yang kita tuju.
Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara. Tapi bukan untuk kenyamanan saudara. Kalau ada satu keinginan terbesar Tuhan buat saudara, namanya ini, dewasa. Apa saudara? Dewasa. Kita lihat ayatnya, Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna di sini berasal dari bahasa Greka teleios. Yang artinya growing into spiritual maturity. Bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Kedewasaan selalu ditandai dengan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Sayangnya kedewasaan tidak ditentukan dari usia atau ulang tahun saudara. Kedewasaan seseorang dilihat dari apakah kita semakin hari menjadi semakin serupa seperti Kristus atau enggak. Apakah Tuhan menjadi semakin mudah dilihat oleh orang lain lewat hidup kita atau enggak. Dan kalau kita mau ngomong dewasa saudara, kenyamanan biasanya tidak mendewasakan kita. Tapi yang mendewasakan kita adalah ketidaknyamanan, masalah, tantangan, dan bahkan ini, penderitaan. Banyak orang yang lebih senang dengan teologi kemakmuran atau berkat yang berkelimpahan. Lebih sedikit orang yang mengerti atau punya landasan yang kuat teologi tentang penderitaan. Salah satu narasinya kalau kita mengalami ketidaknyamanan atau penderitaan, langsung kita bilang ini, gua punya dosa apa ya? Sepertinya ketidaknyamanan atau penderitaan itu adalah hukuman Tuhan buat kita. Kata siapa? Ayub gak punya dosa, kok diizinkan menderita? Halo? Roma 8, ayat 18. Awal perikop ini, konteksnya penderitaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman now tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Konteks Roma 8:28 ini udah jelas dari depan dibilang penderitaan. Selain kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat di Filipi tentang penderitaan. Filipi 3 bilang ini, tetapi karena Kristus, maka semuanya yang dulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Ayat 8. Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga. Baca sama-sama. Yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja. Supaya saya bisa mendapatkan Kristus dan betul-betul bersatu dengan Dia. Hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri dengan jalan taat kepada hukum agama. Sekarang saya punya hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah dan berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus dan bukan berdasarkan ketaatan kepada ritual agama. 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Baca sama-sama. Dan persekutuan dalam apa? Penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, bukankah justru di dalam penderitaanlah kita mengenal Tuhan lebih lagi? Di dalam kenyamanan, Tuhan menjadi prioritas nomor 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di dalam ketidaknyamanan, tantangan, masalah, dan penderitaan, Kristus menjadi lebih pribadi buat saudara. Kalau kata gembala sidang saya, Pastor Jeffrey, jangan punya iman kerumunan, punya iman personal. Justru di dalam penderitaanlah iman kita jadi personal sama Tuhan. Bukan kata orang, kata pendeta, kata ketua home, no. Tapi justru waktu di dalam penderitaanlah Tuhan, karakter Tuhan, kasih Tuhan, pribadi Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi begitu pribadi buat saudara dan saya, bukan? Saudara kenal Tuhan lebih lagi justru dalam penderitaannya. Makanya di sini katakan, aku ingin bersekutu dalam penderitaannya. Di mana dalam penderitaan itu aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Anak kecil sulit mengerti apa yang orang tuanya lakukan buat dirinya.
Mereka ngambek begitu nggak ngerti kenapa orang tuanya melakukan ini dan itu kepada dia. Bahkan gak jarang anak-anak kita ngecap kita jahat. Karena dia gak ngerti kita sedang melakukan ini loh. Kita sedang mendidik anak kita untuk ini loh. Anak kecil pertanyaannya paling banyak apa saudara? Boleh gak sih? Bener gak yang masih punya anak-anak? Mama, papa boleh gak? Terus kalau jawaban saudara enggak, pertanyaan berikutnya apa saudara? Kenapa? Kenapa gak boleh? Tiara anak saya yang kecil, pinter banget manipulasi, gak ada yang ngajarin. Dedi mau beli mainan dong. Kan kamu baru beli squishy minggu lalu. Mahal loh dek. Kenapa sih Dedi? Dedi miskin ya? Oh wow. Dedi pendeta. Tapi Dedi gak miskin. Duit Dedi di rekening gak sebanyak itu. Tuhan pelihara hidup Dedi. Gak boleh? Kenapa? Itu anak kecil. Kadang-kadang kita sama Tuhan juga gitu. Kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Katanya. Tapi orang dewasa narasinya berbeda. Kebaikan apa kira-kira yang sedang Tuhan ingin kerjakan lewat penderitaan saya ini? Karakter mana dalam hidup saya yang lewat penderitaan ini Tuhan sedang murnikan dan Tuhan sedang ingin jadikan semakin serupa seperti Dia. Karakter Tuhan yang mana yang lewat penderitaan ini Tuhan ingin perkenalkan lagi kepada saya. Bahwa aku loh, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Aku ini disebut Raja Damai. Jadi yang pertama kita belajar bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita, bukan untuk kenyamanan kita. Yang kedua, baca sama-sama. Mengasihi Tuhan, mengondisikan kita untuk sepakat dengan apa yang Tuhan lakukan. Semua katakan mengasihi. Ayatnya katakan tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi, ada klausannya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, kalau kita nggak mengasihi Dia, ayat ini berlaku nggak? Ayat ini nggak bilang Tuhan mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang bisa mengerti jalan Tuhan. Bagi mereka yang bisa ngerti rencana Tuhan. Ayatnya nggak bilang gitu. Kenapa? Karena seringkali kita baru mengerti, kita baru mau mengasihi Tuhan kalau kita mengerti Dia sedang melakukan apa. Benar nggak? Tapi saudara, tidak sedemikian harusnya. Tahukah saudara, waktu saudara ingin mengerti Tuhan. Sebenarnya di waktu itu saudara ingin pegang kendali seperti Tuhan. You wanna play God. Waktu kita selalu ingin ngerti, kenapa sih Tuhan, kenapa sih Tuhan. Di waktu itulah kita sedang ingin pegang kendali seperti Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan pola, modus operandi cara Dia bekerja. Yesaya 55, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu. Dan jalanku di atas jalanmu. Itu sebabnya saudara, waktu ada sesuatu yang terjadi. Dan bagaimana itu terjadi sangat berbeda dengan apa yang saudara pikirkan dan rencanakan. Disitulah Tuhan sedang menawarkan pikirannya dan jalannya yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada pikiran kita dan rancangan kita. Di waktu itulah Tuhan ingin sedang bilang gini sama saudara, anakku, aku ini Tuhanmu. Dan kamu bukan. Aku ini Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Kamu tidak berdaulat atas hidupmu, aku yang berdaulat. Waktu kamu pikir aku gak pegang kendali, aku pegang kendali. Masalahnya kita mau Tuhan pegang kendali, tapi kita juga mau pegang kendali. Tuhan bilang gini, you are not in the driver's seat, I am in the driver's seat. Bukan kamu yang sedang mengemudi kehidupanmu, aku yang sedang mengendalikannya. Allow me to do it for you because I am God and you are not. Pikiranku, jalanku lebih tinggi, di atas, melampaui pikiran dan jalanmu. Pertanyaannya sekarang, kalau mengasihi Tuhan mengondisikan saya untuk sepakat dengan apa yang Tuhan lakukan. Apa perilaku orang mengasihi Tuhan? Yohanes 14.
3 kali Tuhan mengulang. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Diulang kedua kalinya di ayat 21. Barang siapa pegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketiga kalinya, bukan karena Tuhan hun-hun. Tapi Tuhan ingin ingatkan lagi. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Waktu saudara terus pegang janji Tuhan. Terus melakukan apa yang benar di mata firman Tuhan. Terlepas perasaan saudara berkata sebaliknya. Waktu Tuhan pegang janjinya, saudara pegang janji Tuhan, saudara turuti perintah Tuhan dan saudara melakukan perintah Tuhan meskipun rasanya gak pengen melakukannya. Disitulah saudara belajar untuk mengasihi Tuhan. Waktu saudara sudah jadikan ini sebuah kebiasaan. Setiap kali ada yang korslet dengan pikiran dan jalan saudara. Saudara belajar bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku gak ngerti, tapi aku mau percaya. Halo? Karena jalanmu mengatasi jalanku. Cara pikirmu di luar otak logikaku Tuhan. Dan saya ingin tawarkan apa yang saya pelajari dalam kehidupan saya. Waktu saya terjadi burnout dalam pelayanan. Dan saya sudah pernah cerita di khotbah saya sebelumnya. Dan ini yang saya pegang sampai sekarang. Adalah lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Yang saudara butuhkan bukan kejelasan. Yang saudara butuhkan adalah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal saudara. Dan kalau saudara mau damai sejahtera itu, berhentilah coba untuk mengerti Tuhan. Dan bilang, aku mau belajar percaya Engkau. Baca sama-sama, adalah lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Adalah lebih baik gak ngerti kenapa gini, kenapa gitu daripada gak percaya bahwa terlepas dari kenapa gini, kenapa begitu. Tuhan tetap sayang sama saudara. Justru karena dia sayang, dia izinkan itu terjadi. Jadi yang pertama kita belajar bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita, bukan untuk kenyamanan kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan akan mengondisikan kita untuk sepakat dengan apa yang Tuhan lakukan. Yang ketiga, baca sama-sama. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan tujuan. Dia bukan Tuhan yang iseng. Segala sesuatu yang dia izinkan terjadi pasti ada dalam skenarionya. Bahkan kalau kita keluar dari GPS yang dikasih tahu sama Google Maps atau Waze, Tuhan bisa mengubah rutenya, ujungnya itu kebaikan. Halo. Kadang-kadang disuruh lurus, enggak belok aja. Kayaknya lebih menarik belok kiri, belok kanan. Enggak apa-apa. Rerouting. Tuhan ubah semua yang saudara bilang, suek banget nih. Kok gue suek lagi, kecewa lagi. No. Tuhan ubah yang tuh saudara anggap negatif hanya untuk mendatangkan kebaikan supaya rancangannya lah yang terjadi dalam hidup saudara. Waktu tuh saudara bertanya kenapa? Tuhan bilang gini, kenapa tidak? Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan tujuan. Lanjut dari Roma 8 ayat yang 19 bilang gini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Baca sama-sama. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rencana Tuhan terbesar buat saudara dan saya adalah untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan untuk saudara semakin diberkati. Bukan untuk saudara semakin
influential. Bukan untuk semakin saudara punya banyak pengikut. Bukan untuk omset saudara naik. Bukan untuk saudara naik dalam karir atau ranking kerohanian. Tapi untuk setiap saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Dan itulah rancangan Tuhan yang terbesar buat hidup saudara dan saya. Kenapa sih? Ayat 19 kasih tahu, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Dunia sekeliling saudara merindukan untuk melihat pribadi Tuhan lewat saudara. Gimana caranya? Kita menundukkan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Hidup kita ditaklukkan kata Alkitab oleh kehendak Tuhan. Pikiran Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan memegang kedaulatan tertinggi melampaui pikiran, jalan dan kehendak kita. Tahukah saudara sebelum orang lain membaca Alkitab, mereka lihat hidup saudara sebagai Alkitab yang mereka baca. Dan waktu kita berjalan hari ini semakin mirip Tuhan daripada kemarin. Besok semakin mirip Tuhan daripada kemarin. Disitulah Tuhan, orang mulai bisa melihat siapa Tuhan dalam diri saudara. Dan kabar baiknya Tuhan gak minta saudara langsung berubah, no. Bit by bit. Today better than yesterday, tomorrow better than today. Ayat saya yang terakhir, yang tidur boleh bangun, Filipi 1. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih nampol lagi. There has never been the slightest doubt. Aku gak pernah punya keraguan sedikit pun. Bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam diriku ini akan terus melanjutkannya dan bahkan membawanya kepada akhir yang flourishing, akhir yang luar biasa. Di hari di mana Yesus Kristus datang kedua kalinya. Kesimpulannya, if God brings you to it, He will bring you through it. Baca sama-sama sehingga saudara yakin. If God brings me to it, He will bring me through it. Tapi kalaupun saudara gak bisa lihat ini terjadi, masa sih Tuhan akan membawa saya sampai pada kesudahannya? Ini tawaran saya buat saudara. If you cannot trace His hand, you can always trust His heart. Kalau saudara gak bisa lihat rancangannya, pikirannya, intervensinya, pertolongannya, saudara tetap bisa percaya akan hati Tuhan. Di mana Roma 8:28 berjanji bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dan terpanggil masuk dalam rencananya, all things can only work for our good. Saja kita semua bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Maksudkan yang kau nyanyikan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat. Ku berserah. Pejamkan mata saudara dan izinkan saya berdoa buat saudara. Khususnya buat saudara yang selama ini mulai tawar sama Tuhan. Ada hal-hal yang kalau boleh Tuhan, saudara ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Saudara pengen ngomong banget, Tuhan kenapa sih? Gue gak bisa terima Tuhan.
Di bisnis gue suwe. Di pelayanan suwe. Pernikahan gak bagus-bagus banget. Hubungan juga gitu. Ada hal-hal yang tanpa sadar, you blame it on God. Dan saudara tahu waktu firman Tuhan ini dibagikan, Roh Kudus ngomong sesuatu sama saudara. Melebihi apa yang saya katakan. Atau ada orang-orang tertentu di masa lalu yang saudara bilang gini, ini gara-gara dia nih gue gini. Coba gak ada dia dalam hidup gue gak akan begini. Nah hari ini adalah hari di mana saudara bisa melepaskan pengampunan kepada orang itu. Kalau perlu saudara dalam diri saudara, dalam doa pribadi saudara nanti di rumah. Sebutkan namanya, katakan aku ampuni dia. Aku lepaskan berkat. Mungkin atas papamu sama seperti saya. Mungkin atas bekas pacarmu. Atau mungkin atas gembala sidangmu dari gereja lama. Kalau saudara adalah orangnya, mana saudara mau pulih hari ini. Saudara mau belajar percaya hati Tuhan. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan. Gak usah malu sama kiri kananmu. Dia gak mati buat engkau. Tuhan kau lihat mereka yang membuka dengan jujur kedua belah tangannya di hadapan Tuhan. Baik yang di bawah maupun di atas. Hari ini kami dengar Tuhan bahwa engkau bekerja buat kebaikan kami. Bukan buat kenyamanan kami. Kami mau belajar untuk jadi teleios, dewasa. Semakin hari bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Ampuni kalau selama ini kami menjunjung tinggi kenyamanan kami. Dan waktu tantangan, masalah, cobaan dan bahkan penderitaan datang. Kami mulai menyalahkannya kepada Engkau. Dan kami hari ini dengar. Oh, tidak hanya Tuhan bekerja buat kebaikan dan kedewasaan kami. Tapi bantu kami Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan. Tetap percayakan firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau memang harus ampuni, ya ampuni. Kami mau belajar melakukannya. Waktu kami anggap kami nggak mampu. Kau janji, waktu engkau lemah, kekuatanku bekerja dengan sempurna. Biarlah itu yang terjadi atas kami dalam nama Yesus. Dan kami mengerti Tuhan hari ini. Bahwa tidak hanya kami tahu bahwa engkau mengerjakan kebaikan. Tidak hanya kami tahu bahwa kami mulai belajar harus mengasihi Tuhan. Bahwa engkau adalah Tuhan yang penuh dengan tujuan. Kami ingin katakan rancanganmu, tujuanmu memegang kedaulatan tertinggi atas hidup kami. Your kingdom come. Your will be done.